Puji Tuhan, kita akan sama-sama masuk dalam firman Tuhan di dalam Mazmur 127 ayat 1 dan 2. Saya minta kesediaannya Ibu Elsia untuk membantu membacakan ayat-ayat yang kita baca pagi hari ini. Mazmur 127 ayat 1 dan 2. Ya, saya bacakan dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Kalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah tukang-tukangnya bekerja. Kalau bukan Tuhan yang melindungi kota, sia-sialah para pengawal berjaga. Percuma saja bekerja keras mencari nafkah, bangun pagi-pagi dan tidur larut malam. Sebab Tuhan menyediakannya bagi mereka yang dikasihinya, sementara mereka sedang tidur. Ini merupakan satu rahasia keberhasilan di dalam kehidupan, salah satu rahasia keberhasilan hidup orang percaya. Jadi keberhasilan hidup orang percaya tidak lepas dari campur tangan Tuhan yang bekerja di dalam hidupnya. Ya, yang membuat apa saja yang dikerjakan diberkati, membuat apa saja yang dimiliki dilindungi. Itu oleh karena ada campur tangan Tuhan di dalam kehidupan orang percaya. Sebagian orang dunia ketika dia bekerja, maka tanpa kita tahu sebagian dari mereka menggunakan pelaris. Bahkan di beberapa kota tertentu yang pernah saya kunjungi, mereka punya tradisi ini ya, naruh patung kucing emas ya. Saya tanya itu sebagai apa? Oh, sebagai pelaris. Lalu kemudian ada salah satu jenis keris, kalau tidak salah namanya keris itu Nogososro ya, bukan Nogosari. Jadi fungsi daripada keris itu untuk melindungi bangunan atau perusahaan yang dimiliki oleh seseorang. Saya ingat ketika beberapa tahun yang lalu ada sebuah perusahaan di Tuban itu, mereka menaruh keris ini. Tetapi pada kenyataannya perusahaan ini pun juga tidak bisa terlindungi dengan baik. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, kita harus sadar ada hal-hal di dalam kita berbisnis yang memang di dalam berusaha yang memang harus kita kerjakan, ya. Tetapi ada hal-hal di dalam berbisnis yang ada di luar jangkauan kemampuan kita. Ya, umpamanya kita bersaing sebagai perusahaan yang kecil bersaing dengan perusahaan yang besar. Ya, sebagai karyawan yang baru masuk bersaing dengan karyawan yang sudah lama. Nah, kompetisi ini dalam posisi yang kecil, dalam posisi yang lemah, dalam posisi yang baru. Kita tidak mungkin bisa melawan mereka yang sudah lama, mereka yang besar, mereka yang kuat. Dan di sini bagaimana di dalam kehidupan kita bisa maju di tengah-tengah kompetisi, kehidupan kita bisa sukses di tengah-tengah persaingan, kita membutuhkan yang namanya Tuhan. Ya, kita membutuhkan yang namanya Tuhan. Dengan kata lain, kalau bukan Tuhan yang menyertai dalam hidup ini, kalau bukan Tuhan yang memberkati dalam hidup ini, sekeras apapun usaha kita, sekeras apapun yang kita lakukan, tidak ada hasilnya apa-apa. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita diingatkan dengan peristiwa yang pernah saya sampaikan kisah ini,
antara Saul dan Daud ketika menghadapi Goliat. Ya. Ada hal yang berbeda. Saul secara keprajuritan dia adalah seorang yang pengalaman. Sebagai seorang raja dia biasa memimpin perang. Sementara Daud dia tidak pernah berhadapan dengan musuh. Dia tidak pernah berhadapan dalam peperangan, di mana Daud berkata bahwa yang biasa dia lakukan adalah menjaga kawanan domba ternak dari serangan serigala, dari serangan binatang buas. Nah, ketika ada Goliat, apa yang dilakukan oleh Saul? Dengan segudang pengalaman, dengan segudang kepandaian, dengan segala kekuatan yang dia miliki secara manusiawi, Saul gak berani menghadapi Goliat. Ya, Saul gak berani. Prajuritnya hanya berkemah tanpa ada yang berani melawan Goliat. Tapi beda dengan Daud. Ketika ada Goliat yang datang, justru Daud melihatnya itu sebagai sebuah kesempatan. Mengapa? Karena ada roh Allah yang ada di dalam kehidupan Daud yang menggerakkan Daud untuk berani melawan Goliat. Kalau roh Allah tidak ada di dalam kehidupan Daud, saya yakin Daud pun juga akan mengalami sama seperti yang dialami oleh Saul, akan takut dengan Goliat. Tetapi karena ada roh Allah yang ada di dalam kehidupan Daud, ketika diperhadapkan Goliat, Daud berani menghadapinya. Orang percaya yang ada di dalam penyertaannya Tuhan adalah orang percaya yang mempunyai mimpi besar. Orang percaya yang ada dalam penyertaannya Tuhan adalah orang percaya yang mempunyai kemampuan lebih dari orang yang lainnya. Orang yang mempunyai, yang hidupnya ada di dalam Tuhan, maka dia berani menghadapi tantangan itu sebagai sebuah kesempatan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, begitu kuatnya Daud keyakinan akan Allah yang beserta di dalam kehidupannya, maka dia bilang dengan Saul, dengan kata lain, berikan Goliat itu kepadaku, maka Goliat akan aku bunuh. Kira-kira seperti itu yang dilakukan oleh Daud. Dan memang benar, keyakinan yang ada dalam kehidupan Daud oleh karena Allah yang menyertai di dalam kehidupannya, Daud berani menghadapi Goliat bukan dengan pedang, tetapi yang dilakukan oleh Daud justru dia hanya membawa tongkat, hanya membawa ketepil. Ya, sesuatu yang remeh, sesuatu yang direndahkan, sesuatu yang tidak mungkin, bekal yang tidak mungkin untuk menghadapi Goliat. Apapun yang kita miliki, potensi sekecil apapun yang kita miliki, sebenarnya itu bisa dipakai oleh Tuhan untuk boleh membawa kehidupan kita kepada masa depan yang penuh pengharapan. Kadang orang merasa minder, saya bodoh, saya orang desa, saya orang miskin, saya tidak punya apa-apa. Tapi ingat baik-baik, setiap kehidupan kita sebenarnya ada sebuah potensi. Ya, sekecil apapun yang Tuhan kasih, seperti perumpamaan talenta, ketika itu dikembangkan, maka itu akan menjadi berlipat-lipat, akan menjadi banyak. Saya mendorong kepada Bapak Ibu Saudara sekalian yang hadir pagi hari ini, jangan minder dengan apa yang sudah Bapak Ibu Saudara punya. Sekecil apapun usaha yang Bapak Ibu Saudara punya hari ini, itu akan dibuat menjadi besar ketika kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Apapun keahlian yang kita miliki itu akan dibuat menjadi besar ketika kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Ini keyakinan kita. Di satu kota beberapa tahun yang lalu, ketika saya berada di sana, saya diperkenalkan dengan seorang bapak dan dia juga menjadi murid saya di sekolah yang saya ajar. Dan satu hal yang luar biasa, bapak ini hanya penjual jus. Ya, orang tidak pernah berpikir berapa sih keuntungannya orang jual jus.
Tapi ketika Bapak ini berjalan bersama-sama dengan Tuhan, dia inovatif. Buah ini di-make dengan buah ini, lalu kemudian dicampur dengan ini, mungkin dicampur dengan ini, dan akhirnya jusnya itu menjadi jus yang terkenal di kota itu. Dan pada akhirnya bapak ini berhasil, dia bisa bangun rumah kos, dia bisa beli mobil baru, dan dia katakan, "Om, ini semua berkat jualan jus." Ya, di tengah-tengah situasi seperti sekarang ini, tidak ada kata lain, kita membutuhkan Tuhan. Nah, kita mau coba lihat sejenak di dalam Ayub 1 ayat yang ke-10. Silakan Ibu Elsia dibacakan Ayub 1 ayat yang ke-10. Ya, bahasa Indonesia masa kini, dia, keluarganya dan segala kekayaannya selalu kau lindungi. Pekerjaannya kau berkati dan kau beri dia banyak ternak, cukup untuk memenuhi seluruh negeri. Artinya kekayaannya Ayub itu searat-arat. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang membuat Ayub itu berhasil bukan karena Ayubnya lulusan S4 tidak ada, yang ada orang sekolah sampai S3. Ya, yang membuat Ayub menjadi berhasil ternyata tidak bisa lepas dari campur tangan Tuhan yang ada di dalam kehidupan Ayub. Di sini dikatakan keluarga Ayub, aset-aset Ayub, kehidupan Ayub dan segala yang dimilikinya dilindungi oleh Tuhan, diprotek oleh Tuhan. Gak hanya cukup sampai di situ, yang dikerjakan oleh Ayub diberkati oleh Tuhan, dilipat gandakan oleh Tuhan, sehingga dikatakan di sini bisa mencukupi seluruh negeri, bisa menutupi seluruh negeri. Artinya kalau ternaknya itu dijejer gitu, kira-kira tempat di mana Ayub berada itu semuanya dipenuhi. Kekayaannya kalau orang Jawa bilang searat-arat. Itu yang dialami oleh Ayub. Mengapa bisa? Karena Ayub ada bersama-sama dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, Roma 8 ayat yang ke-28 seringkali saya kutip, Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi semua orang yang mengasihi Dia. Ternyata kuncinya di sini. Keberhasilan Ayub, keberhasilan Daud, keberhasilan Abraham, keberhasilan Ishak karena Allah turut bekerja di dalam kehidupan mereka. Ya, karena Allah yang ada bersama-sama dengan kita. Saudara coba bisa bayangkan, ketika kita bersama-sama dengan Allah, artinya hikmat Allah menyertai, kekuatan Allah menyertai, perlindungan Allah menyertai. Wow, keren itu. Pagi hari ini, apa yang ada di dalam kehidupan saudara yang sudah Tuhan percayakan, nomor satu syukuri. Ya. Lalu kemudian yang kedua, apa yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara, jika Bapak Ibu Saudara merasa itu tidak mampu, tidak cukup, tidak bisa memberikan masa depan kepada Bapak Ibu Saudara, ingat 5 roti dan 2 ikan. Ya, ketika di tangan-tangan murid-murid, Tuhan, ini hanya 5 roti 2 ikan, mana cukup? Yang mau diberi makan tuh 5.000 orang loh Tuhan. Rotinya itu hanya ada 5, ikannya itu hanya ada 2, enggak cukup Tuhan. Ya, tapi beda. Ketika 5 roti dan 2 ikan itu diserahkan kepada Tuhan dan firman Tuhan katakan, Tuhan mengangkat 5 roti dan 2 ikan itu tinggi-tinggi dan Tuhan memberkati. Ya, dan ketika setelah diberkati oleh Tuhan, Tuhan bilang bagi. Maka roti itu 5
ikan itu 2, memberi makan 5.000 orang, bahkan ada sisanya. Hal yang kedua, sudahkah Bapak Ibu Saudara berdoa setiap hari menyerahkan apa yang Bapak Ibu Saudara punya, apa yang Bapak Ibu Saudara kerjakan kepada Tuhan? Kadang kita terlalu pintar-kemintar, ya. Biasanya gini, nanti hasilnya begini. Saya lakukan seperti ini, nanti hasilnya seperti itu. Enggak. Dunia sekarang tidak bisa seperti itu. Kita butuh Tuhan. Butuh Tuhan ketika kita mulai bangun pagi, ketika kita berdoa memanggil nama Tuhan, katakan dengan iman. Ya, Tuhan berkati usahaku, berkati pekerjaanku, berkati tokoku, berikan aku hikmat untuk mengelola supaya tokoku tetap eksis, supaya aku tetap diberkati di tengah-tengah krisis di dalam nama Tuhan Yesus. Sikap ini perlu dalam kehidupan orang percaya. Dengan sikap yang rendah kita mohon berkatnya Tuhan untuk turun. Ojo meliti-meliti, saudara. Kita ini siapa? Ya, nggak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Situasi sekarang, kondisi yang ada ini, kalau kita masih sombong di hadapan Tuhan, wah, nggak bisa. Kita nggak bisa maju. Tapi Tuhan membutuhkan kita mempunyai kerendahan hati supaya hikmatnya Tuhan itu turun. Supaya pertolongannya Tuhan, mujizatnya Tuhan, keberuntungannya Tuhan itu turun atas kehidupan kita. Lalu yang kedua, pelihara hidup dalam kekudusan. Ya, pelihara hidup dalam kekudusan. Pelihara hidup dekat dengan Tuhan. Jangan kalau pikirannya kacau, maaf, larinya mabuk. Jangan kalau pikirannya kacau, maaf, rokoknya seperti lokomotif, tidak habis sambung menyambung dari Sabang sampai Merauke. Hancur badan saudara, nggak dapat apa-apa. Tetapi ketika saudara menghadapi masalah persoalan, datang kepada Tuhan. Jaga hidup berkenan kepada Tuhan. Ini penting. Orang percaya salah satu kunci keberhasilannya adalah menjaga kekudusan di dalam kehidupannya. Menjaga hidup yang berkenan kepada Tuhan. Saudara akan lihat perbedaannya ketika saudara mulai membawa hidup saudara ini dekat dengan Tuhan, membawa hidup saudara ini berkenan kepada Tuhan. Saudara akan melihat Tuhan selalu akan mencerahkan pikiran kita. Tuhan akan selalu menerangi hati kita, sehingga kita tahu apa yang harus kita kerjakan supaya kita berhasil. Ini luar biasanya ketika berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Ya, lalu kemudian yang keempat, ketika kita diberkati, biarlah kita boleh menjadi berkat bagi orang yang lain. Menabur, menuai, menabur, menuai terus. Ya, dan hidup kita semakin hari semakin naik, tidak turun, menjadi kepala bukan ekor, diberkati dan diberkati sampai selama-lamanya. Immanuel, Tuhan Yesus memberkati, beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari kita sama-sama bangkit berdiri, kita naikkan ucapan syukur di hadapan Tuhan.